Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Gita. Kali ini aku akan membahas pilih kartu berjudul Usia dan Kabar Jodohmu. Oke teman-teman semuanya, thank you yang selalu stay tune di channelku, yang selalu support aku. Aku coba untuk udah bales komen-komennya, dan juga teman-teman yang baru mampir ke channelku, halo semuanya, salam kenal, aku Mia. Oke, jadi aku akan berfokus ya usia dan kabar jodohmu untuk sekarang. Jadi mau itu udah ketemu nggak ketemu ya, siapapun dia, aku akan coba untuk jelaskan ke kalian ya usianya dia berapa sekarang nih di saat kalian nonton video ini ya. Meskipun misalkan kalian mungkin nontonnya satu diupload setelah berapa 2 tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian, it's okay, pokoknya selama kalian sedang menonton inilah ya, sekarangnya itu seperti itu. Oke, jadi untuk file nomor 1 ya, aku akan buat 3 pilihan kartu seperti biasanya. Usia dan kabar jodohmu sekarang. Usia dan kabar jodohmu. Usia dan kabar jodohmu sekarang, file nomor 1. Oke. Di sini ada Peacekeeper. Ya. Untuk file nomor 1, file nomor 2, usia dan kabar jodohmu sekarang. Medicine Guardian. Oke. Ini file nomor 2. File nomor 3, usia dan kabar jodohmu sekarang. Fire Guardian. Oke, ini file nomor 3 ya. Ya, bisa dipilih file nomor 1, 2, dan 3. Aku ngelihatnya di sini sebenarnya rata-rata usia dan kabar jodohmu sekarang ini sebenarnya nggak ada yang aku ngelihatnya di atas 40 tuh, nggak ada ya di sini. Jadi di bawah 40 semua. Kemudian kabar jodohnya kalian sih aku ngelihatnya di sini dia lagi bikin planning dan fokus terhadap apa yang dia lagi kerjakan sih, planning future plan. Aku ngerasanya dia sedang fighting untuk masa depannya, untuk karirnya, untuk aku ngelihatnya ada yang fighting untuk kebaikan komunitas ya, kebaikan orang banyak. Ada juga yang aku ngelihat dia sedang fight untuk memperbaiki apa ya, sistem, memperbaiki penghidupannya juga ada yang mencoba untuk memberikan apa ya, ada yang kayak memperjuangkan kebenaran, keadilan gitu, kayak lawyer segala macam, itu juga aku lihat. Kemudian aku ngelihatnya ada yang mencoba untuk mencoba kayak ikutin passionnya dia gitu. Jadi aku ngelihat kemungkinan mereka sedang lagi berfokus kepada kehidupannya masing-masing ya. Jadi energinya itu bukan energi aduh dimana nih jodohku sekarang gitu-gitu, enggak. Yang aku lihat mereka lagi fokus banget untuk kehidupannya sekarang, lagi nge-planning. Aku ngelihatnya jadi kayak apa nih, mencoba untuk memplanning kehidupannya dia, atau hal-hal yang memang untuk orang banyak gitu, entah itu keluarganya, entah itu untuk kerjaannya, entah itu untuk komunitasnya. Aku ngelihat di sini ada apa ya, ada yang mencoba untuk karir baru juga ada yang mencoba untuk talent baru ya, ada yang perubahan karir, penambahan talentnya dia, skillnya dia, itu juga aku lihat. Oke, seperti biasa aku akan buat dari file nomor 1 ya, kita mulai aja. Oke, untuk file nomor 1, usia dan kabar jodohmu sekarang. Jadi bisa kelihatan ya di sini. Aku ngelihatnya usianya sih sekitar kayak 20-30 ya, nggak di bawah 20 tahun ya. Jadi usia jodohmu sekarang sekitar segitu, 20-30. Dan aku ngelihatnya sebentar, hati aku bilang
Ada yang beberapa tapi dikit banget itu masih ada di bawah 35, di bawah 35, tapi tampilannya dia itu bener-bener nggak kelihatan kayak udah umur 30-an ya. Jadi pembawaannya itu kayak apa ya, tampak lebih muda daripada usianya yang aku lihat di sini ya. Dan kabar jodohmu sekarang aku ngelihat di sini dia bukan tipikal orang yang peduli dengan image di banyak mata orang di luar sana, terserah mau gimana gitu ya. Yang jelas dia akan melakukan apa yang memang seharusnya gitu. Misalkan dia pun harus jadi seseorang yang kelihatan apa nih, antagonis gitu ya. Perannya antagonis di beberapa mata orang lain itu oke gitu. Jadi ada hal yang aku ngerasa ini demi masa depan, ini demi apa ya, demi ibaratnya ada hal yang dia planningin untuk kedepannya dan dia ngerasa itu baik untuk dilakukan, ya dia akan lakukan. Dan kalau memang itu hal yang berprosesnya memang akan berliku, dia akan mempercayakan prosesnya. Dan aku ngelihat kayak apa ya, ada pembawaan yang cukup bijaksana sebenarnya di dalam diri orang ini. Dia tahu pak semua pandangan di manusia itu sebenarnya subjektif gitu ya. Ketika ada yang misalnya pahlawan perang gitu ya, kan pasti ada yang harus kalah dan akhirnya banyak korban, berarti dia akan jadi peran antagonis untuk para korbannya dan orang-orang yang dia kalahin. Tapi di saat untuk misalnya negaranya segala macam, dia kan kelihatannya jadi pahlawan gitu kan ya. Jadi orang ini tahu banget dunia itu banyak yang kayak hitam putih seperti itu di judge-nya, jadi it's okay gitu. Jadi aku ngelihat di sini dia ada kayak semacam tanggung jawab yang dia harus emban ya. Tapi ini tanggung jawabnya ini bukan jadi tanggung jawab kayak di apa nih, di kantornya, di komunitasnya misalnya kayak gitu ya. Itu dia memang jabatannya tuh jabatan yang paling tinggi gitu kan, jadi beratnya tuh berat di jabatan. Bukan, dia ini pemimpin yang bahkan mungkin gak ada title khusus yang dikasih ke dia gitu ya, tapi dia kayak membawa jantung komunitasnya. Dia yang adalah pemimpin yang sesungguhnya, karena tanpa jabatan itu semua orang sangat menghormati dia sebagai figur atau pemimpin atau orang yang dihormati gitu. Jadi dia melakukan segala sesuatu hal yang memang harus dilakukan, entah itu akhirnya dia dijudge apa gitu. Jadi ada hal yang memang aku ngerasa ada yang terkait tentang tujuan-tujuan mulia. Ada hal yang dia harus lakukan sesuai dengan tradisi, sesuai dengan amanah, sesuai dengan apa yang mungkin sudah jadi garis keturunan dari leluhurnya. Jadi ada hal yang memang nilainya itu lebih dari semua salary, gaji, tunjangan atau apapun yang bisa diberikan dalam bentuk materi ya. Karena ini nilainya lebih daripada itu semua gitu. Jadi aku ngelihatnya di sini dia sedang ada dalam proses untuk jadi seseorang yang bisa membawa kebaikan untuk orang banyak. Dia akan menjadi sosok yang akhirnya menjadi entah itu simbol, entah itu yang menyuarakan suara jeritan hati rakyat mungkin ya, ataupun hal-hal yang mungkin sama ini rentan akan konflik, rentan akan apa ya, entah itu konflik secara
internal di dalam diri seseorang ataupun eksternal. Jadi ada yang aku ngerasa jadi mediasi ya, jadi melakukan mediasi, menjadi mediator. Ada juga dia ini memberikan perspektif ke orang lain kalau misalkan kedamaian itu sangat penting banget untuk dilakukan demi bukan kita aja gitu, tapi demi semua orang, bahkan legacy kita gitu ya, ke garis keturunan kita, anak-anak kita nanti gitu ya, bagaimana akhirnya bisa hidup dengan bahagia, dengan damai, sejahtera gitu kan. Jadi ada energi yang aku cukup apa ya, ini kan kayak kalau pakaiannya segala macam ini kayak Native American ya, kayak orang-orang yang memang orang asli sana gitu ya. Aku ngelihat ya kayak tipikal apa ini, kayak Native American, Indian ya. Oke. Jadi aku ngelihat di sini dia lagi jadi apa ya sebutannya ya, selain jadi peacekeeper ya, dia itu jadi seseorang yang memang nge-trigger hal yang baik di komunitas, di masyarakat kayak gitu. Dan dia akan bertanggung jawab ya, bertanggung jawab dengan apa yang sudah diamanahin ke dia gitu, yang aku rasain. Jadi lagi ada hal yang lebih apa sebutannya ya, lebih penting daripada cuma misalkan cinta-cintaan doang, I love you and I love you too gitu ya. Di sini ada hal yang lebih jauh bernilai dari sekedar akhirnya bertemu dengan jodoh. Bukan berarti nggak penting ya, penting, tapi dia tahu itu akan ada saatnya, ada prosesnya. Dan sejauh ini yang dia bisa lakukan adalah apa yang terbaik untuk dilakukan dalam proses dia sekarang, yaitu ya dia akan jadi sosok yang membawa kedamaian untuk banyak orang gitu yang aku ngelihat. Jadi banyak yang aku rasa dia ketemu sama orang-orang tuh bukan orang-orang yang cuma baik-baik aja gitu ya, bukan orang yang cuma ngedukung dia aja, tapi dia harus ngadepin beraneka ragam orang, dan dia selalu memberikan kedamaian kepada orang-orang tersebut. Jadi siapa yang akhirnya mungkin sedang ada di proses yang mungkin masih hilaf-hilafan gitu ya, masih ada di proses yang cukup pelik dalam kehidupannya, mungkin banyak orang yang dihindari oleh banyak orang, dan dia harus dealing dengan orang itu. Ada orang-orang complicated, ada orang yang cukup banyak punya luka batin, ada orang-orang yang ibaratnya mungkin disebut dengan sampah masyarakat, atau hal-hal yang mungkin dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Semuanya itu dia dealing loh ya. Jadi tugasnya, tanggung jawabnya dia sendiri di dalam dunia ini, bahkan itu sudah ditakdirkan di garis keturunannya dia, bahkan itu cukup apa ya, cukup ngebuat dia sekarang bener-bener rutinitasnya padat, atau secara mental energinya juga lagi apa nih ya, lagi sibuk-sibuknya gitu ya ngurusin itu semua, daripada ibaratnya apa nih, hanya berfokus kepada dua orang, cinta-cintaannya kayak gitu. Dia lebih besar lingkupnya daripada itu. Jadi kalau misalkan orang yang seperti ini membutuhkan orang yang pasti mendukung, atau yang punya satu frekuensi sama dia, yang mempunyai visi misinya sama. Jadi tidak egois cuma kemana-mana lengket berdua gitu ya, bucin berdua kemana-mana, itu nggak bisa. Jadi energinya dia itu, hidupku ini lebih daripada sekedar untuk membahagiakan satu orang, karena hidupku ini sudah diberikan tanggung jawab, amanah gitu dari Tuhan, dari orang-orang. Aku dipercaya juga, dan aku akan memberikan energi yang baik gitu ke orang-orang dengan semua prosesnya, entah itu ketemu dengan orang-orang seperti apa gitu ya. Karena aku lihat di sini ini bukan tipikal orang yang
oh orang yang sangat terkenal gitu ya, orang yang sangat terkenal, makanya ketika ibaratnya udah diberikan kedamaian nanti dapat berapa miliar gitu langsung ditransfer. Bukan, dia ini tipikal orang yang cukup apa ya, bukan profit oriented orangnya. Jadi orangnya nggak mikirin tentang terlalu ke arah material. Yang dia rasa ketika membantu sesama itu memang tugasnya, bukan sesuatu hal yang akhirnya diperjualbelikan atau dikomersilkan gitu. Oke, aku akan lebih jelasin lagi ya. Usia dan kabar jodohmu, hal nomor 1. Usia dan kabar jodohmu, hal nomor 1. Oke ya, aku ngelihatnya sih di sini usianya dia beneran sekitar yang tadi ya, masih di atas 20 ke ya 35 masih bisa loh ya, tapi nggak banyak banget gitu yang aku lihat. Oke. Di sini ada di Empress ya, kelihatan ya, ada di Empress, ada Knight of Cups, ada King of Swords. Oke, usia dan kabar jodohmu, aku ngeliat di sini usianya masih sekitar 20 sampai 35. Meskipun di sini ada si King of Swords ya, aku ngelihatnya sih di sini ada kayak semacam gap umur aja di antara kalian gitu. Jadi gap umurnya lumayan jauh, ada yang sekitar berapa ya, 5 sampai 10 tahun dari kalian aku ngelihatnya. Oke. Jadi aku ngelihat di sini untuk kabar jodohmu ya. Jodohmu sekarang ini lagi banyak pertumbuhan di dalam kehidupannya. Dia jadi apa ini, tempat yang aman dan nyaman untuk orang-orang di sekitarnya. Dia sudah mengenali tujuan hidupnya, misi kehidupannya, dan dia selalu memberikan cinta, ya, memperjuangkan cinta, memberikan cinta kepada orang-orang, dan memberikan kasih sayang kepada orang-orang. Dia sendiri udah banyak ya ngalamin hal-hal yang kurang baik ya, dan dia harus dealing dengan orang-orang yang bisa dibilang cukup nggak welcome, cukup dingin, cukup apa nih sebutannya, cukup mati rasa gitu ya, karena selalu ketemu sama orang-orang yang cukup manfaatin, cukup nyakitin, cukup ngerugiin ya. Jadi pembawaannya itu cukup defensif, ketemu sama orang-orang yang negatif juga. Jadi aku ngelihat sekarang dia lagi apa nih ya, di keadaan yang menurut aku udah dapat timbal balik yang positif dari orang-orang yang tadinya nggak percaya, yang punya trust issue tersebut gitu. Jadi aku ngelihat ada kayak semacam apa ya, timbal balik yang positif. Kalau misalkan untuk pal nomor 1 udah ketemu nih, dari tadi aku udah jelasin, itu kayaknya aku sama dia deh, soalnya gap umur aku juga cukup jauh, misalnya seperti itu ya. Kamu yakin udah ketemu ya, ini artinya ada hal yang memang bertumbuh di hubungan kalian. Aku ngerasa yang tadinya mungkin kalian lagi dingin-dingin, acuh tak acuh ya, mungkin kamu bikin orang yang ini jadi kayak gimana gitu, atau itu ternyata vice versa, itu energi kamu juga sama dia. Ada energi yang cukup apa ya, mungkin dulu tuh kayak energi tegaan banget gitu, sekarang tuh enggak, keadaan membaik, keadaan membahagiakan, ada pertumbuhan di hubungan kalian yang aku ngerasa memang ini memang udah saatnya untuk dilahirkan. Kelihatan kan di sini di Empress, di sini kelihatan dia lagi hamil ya. Jadi energinya itu ada hal yang akhirnya terlahir dari hubungan kalian, energi yang baik ya, energi yang positif, energi yang membahagiakan. Finally enggak kayak di gurun pasir ya.
nggak nggak kayak terik, meresahkan ya, bikin kalian jadi gersang gitu kan, atau membuat kehidupan kalian tuh sedih banget gitu di kemarin-kemarin ya. Karena aku ngerasa di sini si King of Swords ini ya, yang udah banyak pengalaman dan banyak kepedihan dalam kehidupannya itu merasakan kedamaian dari kamu, merasakan cinta, rasa cinta yang sesungguhnya yang sudah lama dia nggak rasain, pure love dari kamu, karena kamu bukan seseorang yang meminta atau menuntut ya ke dia, meminta imbalan seperti yang lainnya, berbuat baik ke dia gara-gara pengen something dari dia ya kan, mau punya kepentingan sama dia. Di sini aku ngelihat kalian kebanyakan jadi Knight of Cups ya, jadi energi seseorang yang benar-benar yang memperjuangkan cintanya, memberikan cintanya, memberi dan memberi. Jadi energinya itu mungkin beberapa waktu mungkin ada yang di saat kalian masih energi di gurun pasir ya, kering kerontang, gersang ya, sepi ya nggak sih, kalau malam kedinginan banget, kalau siang panasan parah. Nah di sini aku ngeliat tuh ada energi yang kayak apa ya, akhirnya kalian menemukan mata air atau oase di gurun pasir gitu ya. Ya ada hal yang nggak cuma fata morgana aja gitu, jadi ada hal yang baik yang akhirnya kalian bisa rayakan bersama juga, memberikan rasa kegembiraan, rasa syukur yang kalian rasakan bareng sekarang. Jadi aku ngerasanya tuh ada energi yang sebelumnya mungkin si Knight of Cups ini kebanyakan memberi terus ya, dan si King of Swords ini cukup nggak mau memberikan feedback gitu, karena apapun yang sudah dia lalui ini dia banyak sudah kehilangan, sulit sekali untuk memberi, karena ya yang dia tahu orang-orang ketika dia memberikan energinya ke King of Swords itu selalu meminta, nah susah banget aku ngomongnya, meminta imbalan yang lebih lagi gitu. King of Swords tahu orang-orang di dunia ini banyak yang nggak tahu diri gitu. Jadi dia cukup logik yang kayak ya udah kan kamu mau ngasih cuma-cuma, ya itulah itulah pembelajaran kamu, ngasih kok cuma-cuma, pikir dong pakai logika. Kalau kayak gitu kamu bisa rugi. Kalau kamu rugi ya itu kan sebenarnya dari tamu sendiri gitu, tadinya tuh pengen ngikutin ego dan memberikan pembelajaran hidupnya ini ke Knight of Cups gitu ya, untuk ini loh dunia memang sekejam ini, sepahit ini gitu ya kamu belajar lah soal itu. Tapi ternyata ini kan energinya cukup timpang ya dan juga gap umurnya juga cukup jauh. Ternyata Knight of Cups-nya ini terus memberi, memperjuangkan, dan semakin dia memberi cintanya segala macam, King of Swords ini mulai kayak ngerasain hal yang beda gitu. Jadi di hati dia yang sudah kering kerontang gersang itu, si Knight of Cups ini jadi itu seseorang yang bisa memberikan rasa yang menyegarkan, rasa yang mendamaikan gitu ya, seperti oase di hatinya yang sudah kering kerontang itu. Ya jadi aku ngerasa kayak dia mulai berpikir dan mulai kayak happy dengan kehadiran si Knight of Cups ini gitu. Jadi aku ngelihatnya ada semacam energi kebahagiaan, rasa syukur, bisa mengenal satu sama lain, kebahagiaan yang ingin diberikan juga, karena bagaimana juga King of Swords ini kan energinya juga energi orang yang cukup
punya pengalaman di dulu ya, walaupun dia itu suka tegaan dan suka pahit gitu ya, kalau ngomong pahit ya kan, suka memberikan kenyataan pahit gitu, tapi dia juga cukup orang yang adil ya. Jadi setelah banyaknya yang si Knight of Cups ini berikan, King of Swords ini coba untuk memberikan apa yang memang sudah diberikan gitu ya, walaupun mungkin dengan cara-cara yang nggak terlalu romantis kayak si Knight of Cups ya, karena Knight of Cups ini kan kelihatan sangat penyayang, romantis dan gimana gitu ya. Si King of Swords ini mungkin akan memberikan hal-hal yang cukup ngena gitu ya, ngena tapi nggak akan lama-lama gitu. Misalkan Knight of Cups ini kan energinya tuh energi pujangga gitu ya energi yang kayak akan memberikan kamu kayak itu loh, pangeran-pangeran Disney gitu ya, yang kayak tiba-tiba jadi Aladdin yang ngebawa ya Jasmine keliling-keliling gitu ya sambil nyanyi, ada red carpet, ada magic carpet gitu ya yang terbang sembari nyanyi-nyanyi, pokoknya indah sekali kehidupan ini. Nah, si King of Swords ini bukan seperti itu, dia akan memberikan hal yang yang cukup ngena ke kamu, tapi nggak akan berlarut dan berlama-lama. Dia akan kembali lagi ke kehidupan dia yang cukup krik-krik ya, nggak mau terlalu ngawang-ngawang banget gitu yang aku lihat. Oke, kita lanjut ya di sini ya. Oke. Usia dan kabar jodohmu. Usia dan kabar jodohmu. Oke. Di sini ada last quarter, moon in Capricorn, leave the past behind. Ada energi Capricorn, mungkin kamu ataupun birth chartnya dia juga ya. Di sini ada last quarter, moon in Aquarius, reflect on your priorities. Ya. Jadi aku sih ngelihatnya usianya masih tetap ya, kisarannya sama antara 20 sampai 35. Dan aku ngelihat last quarter moon in Capricorn ini, leave the past behind. Aku ngelihat sekarang dengan last quarter moon in Aquarius, reflect on your priorities. Kabar jodohmu sekarang ini dia nggak mau terlalu ngebahas yang lalu-lalu. Dia udah move on dari apapun yang terjadi di masa lalu. Mungkin di saat dia jadi King of Swords ini nih seseorang yang kadang suka reminiscing the past ya. Jadi dia udah mencoba untuk ngelepasin apapun kesakitan di masa lalunya, dan dia nggak mau ngungkit-ngungkit masa lalu. Dan sekarang dia mencoba untuk memprioritaskan hal baru, salah satunya kamu ya. Kalau kalian sudah bertemu, apabila kalian belum bertemu, yang dia lakukan adalah dia mencoba untuk move on apapun yang sudah terjadi dalam kehidupannya, dan dia sekarang lagi memprioritaskan apa yang jadi tujuan atau misi kehidupannya, seperti itu. Jadi aku ngelihatnya di sini, kalaupun kalian udah bertemu juga, prioritas yang sebenarnya masih strong di dia, dalam artian strongnya tuh kayak tetap di karirnya, tetap di financial security-nya, tetap di keluarganya, tetap kayak gitu. Tapi setidaknya salah satu prioritasnya dia ya, ibaratnya ada rankingnya, kamu tuh udah ada lah di 5 besar gitu. energi fokus lah sama kamu, nggak milih-milih banyak yang lain lagi gitu ya. Jadi ibaratnya kamu tuh sekarang udah juara. Oke, kita lanjut ya. Usia dan kabar jodohmu. Usia dan kabar jodohmu. Ini dari tadi hati aku bilang King of Swords tuh hampir 40 tahun tahu gitu. Di hati aku ngomong kayak gitu. Ya udah, beberapa dari kalian ada yang dealing sama orang yang hampir 40 tahun udah gitu ya.
Ini dari tadi di hati aku, pikiran aku, mereka sedang sidang paripurna. Oke, usia dan kabar jodohmu. Usia dan kabar jodohmu ya. Aku ngelihatnya di sini untuk kabarnya dia sendiri ya. Di sini ada the strength. Dan di sini ada kindred spirit. Jadi kabarnya jodohmu sekarang itu sebenarnya dia sedang kayak merasakan energi ketulusan yang besar di dalam diri dia. Entah itu munculnya karena tertrigger dari kamu, atau kamu memang memberikannya kepada dia, karena di sini kamu jadi Knight of Cups kan. Knight of Cups yang memberikan energi yang besar ke dia, rasa cinta yang besar ke dia. Dan di sini dia ngerasanya tuh kayak apa ya? Ada rasa spiritual connection atau hal yang menurut dia itu lebih tinggi dari cuma sekedar ketertarikan fisik, ketertarikan yang berbau dengan hasrat atau hawa nafsu. Ada hal yang lebih daripada itu yang aku rasain seperti itu ya. Untuk kalian yang udah ketemu, untuk kalian yang belum ketemu, aku ngelihat di sini kabar dari jodohmu, dia sedang mengikuti arah dari jiwanya dia kayak dituntun secara spiritual untuk melakukan apa yang dia harus lakukan, dan ini sesuatu hal yang harus dia share untuk orang lain gitu. Dan memberikannya nggak boleh meminta imbalan, nah ibaratnya nggak boleh pamrih gitu. Jadi ini sesuatu hal yang memang harus dia berikan atau dedikasikan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Usia dan kabar jodohmu. Usia dan kabar jodohmu. Ya, usia dan kabar jodohmu. Oke, aku ngerasa di sini dari tadi keluar terus kata power gitu ya. Jadi aku ngerasa di sini kayak intentionnya dia lagi fokus ke hal yang benar-benar akan membuahkan ya. Jadi ada sesuatu di dalam diri dia itu kayak mencuat gitu, udah nggak bisa ditahan di dalam lagi, nggak bisa disembunyikan di dalam lagi, harus terekspresikan gitu. Di sini ada flexibility ya, gently flow through the turbulence, life has the ability to shape you, bend don't break ya. Aku ngerasa di sini kabar jodohmu sendiri dia memang lagi di keadaan yang bisa dibilang beberapa tahun ini cukup dalam perjuangan ya, tapi ini akan membaik di tahun depan. Jadi ada hal yang mungkin udah kayak gelombang kayak gimana gitu ya, sama ini bikin dia harus cukup jumpalitan gitu, tapi di tahun depan itu akan ada kayak semacam peningkatan. Jadi udah mulai ada hasil ya, dan peningkatan dari keadaan dari sekarang gitu ya, lebih damai lagi, lebih membahagiakan lagi beberapa bulan ke depan. Aku ngelihatnya di sini kayak efek-efek yang kemarin tuh, gelombang apalah gitu ya, apapun cobaan atau rintangan itu semua memang diperuntukkan untuk jodohmu, untuk mempersiapkan mental, karena ada hal yang lebih lagi untuk diberikan ke dia dan dipercayakan ke dia gitu. Jadi aku ngerasa dia lagi coba untuk memberikan hal yang lagi kayak coba-coba gitu loh, dalam artian kalau aku coba A gimana ya, kalau coba B gimana ya, kira-kira ibaratnya tuh kalau lagi ngasihin misalnya mau ngasihin teh manis gitu ya, dikasihin teh manisnya, dikasihin satu sendok teh, ini kurang nggak ya, oh masih kurang, dikasih lagi 2 sendok teh, kira-kira masih kurang nggak, oh kayaknya ini masih kurang, dikasih 3 sendok teh, oh ini udah cukup manis, oke. Satu udah dikasih cukup manis, dikasih lagi, kira-kira kalau misalkan tehnya ini kita jadiin kita kasihin jeruk gitu gimana ya gitu. Jadi kayak ada hal yang lagi dia coba untuk
coba-coba untuk ngefleksibelin apa yang menurut dia oh ini udah pas, dan itu dia rasa-rasa itu di taste-nya, di hatinya. Jadi kayak ada hal yang aku ngerasa perlu diadaptasikan terus-terusan gitu. Jadi sekarang dia lagi sibuk untuk nyoba-nyoba itu gitu ya. Kemudian di sini ada creation. Remember your thoughts shape your future. Your words creates today. Your choices become your reality. Jadi aku ngelihat di sini banyak hal di kehidupan dia yang mengarah ke hal-hal tadi yang coba-coba dari ide-ide yang dia terapkan, yang dia berikan gitu ya. Jadi aku ngerasa di sini dia sendiri nggak tahu adakah hasil yang baik setelah dia coba-coba ini. Dia sendiri juga nggak tahu, dia sedang meraba-raba gitu ya. Dan di sini aku ngerasa pikirannya dia dengan ide-ide baru, dengan apapun yang dia inginkan dia untuk coba, dia coba untuk memberikan kebebasan dalam cara berpikirnya, dari cara berekspresinya dia gitu. Jadi dia sebenarnya lagi butuh untuk eksperimen itu sih sebenarnya sekarang ya. Aku ngerasain jadi butuh ruang untuk bertumbuh gitu ya. Oke. Kita lanjut usia dan kabar jodohmu. Usia dan kabar jodohmu. Usia dan kabar jodohmu. File nomor 1. Aduh, oke. Oke. Aku ngerasa usia dan kabar jodohmu sendiri ada yang memang udah, ada yang terpaut 1 tahun, ada yang terpaut 5 tahun, ada yang terpaut 6 tahun, ada. Aku ngerasa di sini dia sendiri sekarang lagi nurture diri dia sendiri, orang-orang di sekitarnya dia. Aku ngerasa dia juga lagi di guide secara intuisi ya. Yang jelas dia lagi ada perubahan yang cukup positif dalam kehidupan dia gitu ya. Oke, sebentar biar enak kelihatannya ya. Oke. Di sini ada 30. Siapa tahu dia umurnya 30 ya. Attractive, highly kreatif, sosial, yang tadi aku udah bilang. Jadi usia dan kabar jodohmu, usianya ada yang 30 tahun di sini ya sekarang di saat kamu nonton ini. Kemudian orangnya cukup menarik, orangnya sangat kreatif, orangnya pintar dalam bersosial ya. Jadi teman-temannya banyak ya. Kemudian di sini ada bulan September. Jadi usianya dia sendiri aku tadi masih sekitaran 30 ya. 2 di atas 25 lah, di atas 25 sampai 35 masih tetap. Kemudian aku ngelihatnya ada yang kisaran umur kayak tadi ya, hampir 40 kan ada tadi yang aku udah bilang. Jadi ada yang 39 ada, 29 ada ya. Dan aku ngelihatnya kabar jodohmu sendiri sekarang lagi kayak banyak kayak self kritik ke dalam diri dia sendiri, dalam kehidupan dia sendiri sih. Dia ada kecenderungan perfeksionis. Jadi dia lagi membenahi perintilan-perintilan atau detail-detail dalam kehidupan dia. Di sini ada soulmate ya. Jadi aku ngerasa ada yang umurnya ada yang sepantaran sama kalian. Berarti kalian tadi umurnya ada kisaran 25 sampai 35-an ya. Yang secara umum. Jadi ada yang hampir sama usianya sama kalian, dan dia sekarang kabar jodohmu itu sebenarnya agak mirip sama kayak kamu. Kayak tadi kalau dia lagi fokus untuk perkembangan diri dia sendiri, kamu pun juga sama kayak gitu sekarang, energi satu frekuensi. Di sini ada marah ya. Jadi aku ngerasa kabar jodohmu sendiri sekarang dia lagi banyak kayak self reflection ya. Entah itu dia akhirnya marah sama
diri dia sendiri atas apa yang sudah terjadi, atas apa yang sudah dia pernah berikan juga mungkin ke kamu. Bagi yang sudah bertemu tadi ya, yang mungkin sama ini dia baru menyadari, ya ampun aku tuh kebangetan banget ya gitu ya ternyata sama dia, kok bisa-bisanya aku segitunya sih, kok bisa-bisanya banget sih aku segois itu, misalnya seperti itu. Jadi banyak menyalahkan diri sendiri, dan juga banyak kayak semacam apa nih, cukup bikin dia kesel dengan keadaan dia sekarang, ya mungkin dia pengennya lebih daripada yang sekarang gitu. Jadi ada hal-hal yang belum dia achieve, ada hal-hal yang belum dia apa nih sebutannya ya, belum bisa dia berikan yang terbaik yang bisa dia lakukan gitu, atau nggak sesuai dengan apa yang sudah dia planningkan gitu. Jadi ada energi-energi terkait tentang apa nih, ketidakpuasan ya. Oke, kemudian di sini ada bulan November ya. Aku ngerasa di sini untuk usia jodohmu sendiri tadi ada yang berarti kisaran 31 ya, di sini 31. Aku ngerasanya ada yang lahir di bulan September, November, dan aku ngerasa kabar jodohmu sekarang dia lagi ada kayak semacam perubahan ya dalam karirnya, dalam karir, dalam kehidupannya ada hal yang berubah. Mungkin prinsip kehidupannya, mungkin yang tadinya dia misalkan contohnya, misalnya dulu dia playboy banget, nggak mau nikah misalnya gitu, tiba-tiba dia udah mulai kepikiran what if gitu ya, I get married gitu. Jadi ada hal yang mulai bergejolak dan prinsipnya dia ada yang berubah gitu. Kemudian di sini ada Maret, mungkin ada yang ulang tahunnya Maret ya. Aku ngelihatnya berarti usianya untuk yang Maret sendiri sekitar 33 tahun ya, 33 tahun. Dan di sini kabar jodohmu sendiri lagi kayak banyak memvisualisasikan apa yang dia inginkan di masa depan. Jadi sedang apa tuh, ibaratnya brainstorming ya, planning di kepala dia sendiri, tapi dia kebanyakan kayak apa ya, mengimajinasikan dulu sih, memvisualisasikan dulu di kepalanya dia gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa arti nama dan juga bercat kamu, yaitu tanggal lahir kamu sendiri. Jadi kamu akan tahu ya apa yang given dari Tuhan yang sudah diberikan kepadamu ketika kamu lahir di dunia ini. Jadi kamu tahu misi kehidupan kamu, tantangan kehidupan kamu, bakat kehidupan kamu, kunci kesuksesan kamu, dan banyak lagi yang lain. Di sini kalian bisa ambil paketnya ya dengan harga promo 450.000 aja, kamu bisa tahu ya, dapet ya guidance tersebut secara tertulis. Aku akan memberikan ke kamu, dan kalau kalian tertarik bisa klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Ya, luar biasa. Semoga ya langsung happy dengan readinganku kali ini, karena aku mikir daripada banyak yang nanya di personal reading ya kan, terus ya kalian juga pengen berhemat-hemat ria juga ya, menghadapi tahun depan gitu. Jadi semoga ini akan membantu readinganku ya. Oke, kita lanjut ya di sini ya. Untuk file nomor 2, usia dan kabar jodohmu.
Medicine Guardian, be open to healing information. Oke. Jadi aku ngerasa usianya sih aku ngerasa di sini sekitar di atas 25, di bawah ya 25 sampai 30 lah ya. 25 sampai 30. Sekitaran segitu. Bahkan ada yang lebih muda lagi nih aku ngerasanya, tapi kebanyakan berarti sekitar berapa ya? Kalau aku ngeliat dia ini nih kayak sekitar kebanyakan 25 sampai 30. Dan aku ngeliat ada yang beberapa ada yang di bawah 25 sih, tapi nggak banyak. Mungkin sekitar 23 24 beberapa. Gitu ya. Jadi aku ngerasa kabar jodohmu sekarang, aku ngerasa dia lagi apa ya, kayak mencoba untuk open minded dengan hal-hal yang dia baru tahu terkait hal-hal dalam kehidupannya dia. Banyak yang dari dia punya luka batin di masa lalu, dan ada sesuatu hal di dalam diri kamu yang nge-trigger hal tersebut. Bagi kalian yang udah pernah ketemu, bagi kalian yang belum pernah ketemu, dia lagi mencoba untuk lebih mengerti masa lalunya dia sendiri, luka batin dia sendiri. Itu yang aku rasain ya di sini ya. Jadi aku ngerasa dia tahu ada something wrong di dalam diri dia gitu. Dan aku ngerasain dia sendiri lagi kayak aku tuh sebenarnya kenapa sih gitu. Ada yang wondering, ada yang kayak kalau aku ternyata memang punya luka batin gitu ya, yang dia menyadari hal tersebut, apa ya yang harus aku lakuin ya gitu. Dia mencoba untuk kayak mencari alternatif untuk menyembuhkan luka batin tersebut. Dia coba untuk baca-baca, atau dia coba untuk cari tahu tentang efek dari mungkin psikologi dia satu kecil gitu, atau dia mulai mencoba untuk ya mencari tahu lah setidaknya. Aku ngerasa seperti itu ya. Dia sedang kayak mempertanyakan why gitu, dan apa yang aku harus lakukan kalau begitu, kalau memang efeknya nggak baik buat aku seperti ini. Jadi dia kayak mulai berpikir tentang sebab dan akibat gitu, sebab dan akibat kenapa dia seperti ini gitu. Itu yang aku rasain. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi di sini ya. Oke. Usia dan kabar jodohmu file nomor 2. 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 Oke. Aku ngerasa sih usianya ada yang sekitar berapa ya? 27. Juga banyak yang 27. Ya. Di sini ada Ace of Cups. Kemudian di sini ada King of Cups. Dan di sini ada The High Priestess. Pas banget ya. Jadi ada yang umurnya tadi 27, ada yang apa ini? Ya sih ada yang sekitaran 27 segala macem. Soalnya aku ngerasa ada energi yang masih linglung, bingung. Ada energi yang cukup kayak anak muda. Oke, aku abstrak aja lah ya. Aku dari tadi kalau kisaran jadi agak bikin aku agak ngestak. Jadi aku abstrakin aja. Ada yang 27, ada yang 22, ada yang 21, ada yang 30 ya. Jadi aku ngelihat di sini untuk kabarnya sendiri ya. Kabarnya dia sendiri, dia lagi kayak mencoba untuk
secara diam-diam gitulah ya, secara diam-diam, secara untuk private-nya dia aja, secara internal di dalam diri dia ingin memberikan kayak rasa cinta untuk diri dia sendiri. Dia pengen belajar untuk bisa dapat mencintai diri dia sendiri, menerima dirinya sepenuhnya. Sekarang lagi seperti itu yang aku rasain, dan dia ingin lebih tahu tentang diri dia sendiri gitu. Dia ingin lebih mengerti apa yang seharusnya dia mengerti tentang kehidupan ya. Aku ngerasain ya, apa yang dia harus lakukan sekarang gitu untuk bisa memperbaiki apa yang perlu dia perbaiki di dalam kehidupan dia gitu, dalam diri dia secara internal. Bagi kalian yang udah ketemu sama dia ya, aku ngerasa di sini kabar jodohmu sendiri, dia secara apa nih, ada hal yang memang perlu dia perbaiki, dia sadari gitu ya di dalam diri dia sendiri. Tapi yang jelas dia tuh punya rasa sayang, rasa cinta segala macam itu tuh tinggi sama kamu. Jadi energinya itu kayak udah mulai, misal apa ya, kayak mulai apa nih, kayak mulai tumpah-tumpah keluar gitu loh ya. Rasa sayangnya, rasa pedulinya ke kamu tuh udah sulit untuk dia tanggung sendiri gitu. Jadi walaupun itu tidak terekspresikan dengan baik, tapi di dalam dia tuh ibaratnya udah sampai mungkin rasa sayangnya, kalau ibaratnya air udah menenggelamkan hatinya sendiri gitu, rasanya udah keluar udah nggak bisa tertahan lagi. Tapi yang jelas hal ini dia sembunyikan, nggak diekspresikan kalau dia segininya di dalam diri dia, rasa cintanya sama kamu, rasa sayangnya sama kamu. Jadi ada hal yang dia benar-benar press di dalam gitu. Dan aku ngerasanya dia sendiri apa ya, mencoba mencari tahu ini tuh apa sih, rasa apa sih, aku tuh kenapa sih, aku nggak pernah kayak gini. Dan dia mencoba untuk kayak semacam memahami apa nih, perasaan dia nih yang secretnya secret love-nya dia sama kamu tuh kenapa gitu ya, ada apa sebenarnya, apa yang sebenarnya aku rasain gitu. Dan dia sendiri mencoba untuk memahami dan mencoba untuk mengontrol perasaan dia sendiri. Jadi dia ceritanya pengen memfilter itu. Dia ngerasa kalau ada sesuatu yang diekspresikan yang terlalu kayak kelihatan, dia sangat sayang sama kamu, dia sangat cinta sama kamu, atau apapun itu nggak sesuai dengan apa yang selama ini mungkin diajarin sama dia. Misalkan contohnya ya, cowok nggak boleh terlalu menyek gitu, atau cowok kalau kelihatan kayak sangat apa nih, nggak usah cowok deh ya, cowok atau cewek, kalau terlalu kelihatan kayak suka banget sama orang, suka nggak dihargai gitu. Jadi ada energi yang sebenarnya dia takut ekspresikan, atau memang gagal untuk mengekspresikannya ke kamu gitu. Jadi kabar jodohmu sekarang, dia sedang kayak mencoba untuk mengontrol apa yang dia rasain ya, padahal udah sampai meluapnya, udah parah banget, udah sampai keluar nih ya, sampai tumpah tuh. Dia sendiri juga pengen tahu ini tuh dia kenapa. Masih dalam proses di dalam diri dia sendiri sebenarnya, dan dia tidak mengekspresikannya dengan baik ke kamu gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk pile nomor 2, usia dan kabar jodohmu. Pile nomor 2, usia dan kabar jodohmu. Usia dan kabar jodohmu. Oke, usia dan kabar jodohmu. Oke, jadi aku ngerasa di sini ada yang usianya sekitar 28 ya. 28. Kemudian di sini ada full moon in Aries, cool your emotion. Pas banget. Kemudian di ini ada Aries ya. Kemudian new moon in Libra ya, know your love. Ya.
Oke, ada energi yang aku ngerasa tadi umur 30, 28, ada yang 24 juga ada. Oke. Jadi aku ngeliat di sini kabar jodohmu sendiri tadi ya, dia lagi cool your emotion. Jadi dia coba untuk aduh jangan kelihatan meledak-ledak gitu ya, wahai emosiku gitu ya, ini bahaya, ini kelihatan kalau terlalu bucin atau terlalu meledak-ledak ini nggak baik nih gitu. Jadi mungkin dia juga punya pengalaman masa lalu yang kelihatan oh yang terlalu meledak-ledak itu sesuatu hal yang cuma short term doang, oh ini cuma sekedar doang gitu. Tapi ada hal yang aku ngerasa dia nggak mau terlalu terlihat kayak apa ya, lemah gitu, lemah baper-baper gitu kan, bucin-bucin gitu kan, lemah banget gitu ya kalau ibaratnya laki gitu kan. Banyak tuh image-image laki yang ibaratnya nggak boleh menyek-menyek kayak gitu, padahal ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Mungkin dia sudah tahu secara masyarakat tuh banyak yang seperti itu, apabila kita bucin ke seseorang kita nggak dihargainya besar-besar gitu ya. Padahal sebenarnya para bucin-bucin tercinta itu itu punya kekuatan yang besar di dalam hatinya, tinggal bisa menyadarinya dan mencoba untuk apa ya, mendapatkan impact positifnya ya. Karena ketika kita sensitif hatinya, sebenarnya kita punya kekuatan yang luar biasa untuk bisa merasakan, dan tinggal apa nih ya, sebutannya tuh kayak apa nih, tadi itu aku sampai sempet kayak apa nih ya, tersendat di kerongkonganku. Jadi aku ngerasa kabar jodohmu juga tampaknya ada hal yang sulit dari throat chakranya mereka untuk mengatakan hal yang sesungguhnya ya, sulit menjelaskan atau mendeskripsikan perasaannya, sulit untuk membicarakan hal yang berbau dengan perasaan, nggak mau dealing dengan itu, kebanyakan di-ignore atau ya udah disimpan rapat-rapat. Itu yang aku rasain. Jadi tersendatnya di throat chakra. Mungkin kamu juga dealing dengan seseorang yang berchartnya ada di Aries, di Libra ataupun di Leo. Dan di sini ada energi dari water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Jadi aku ngerasa di sini dia merasakan kayak banyak rasa cinta yang dia rasakan di dalam hatinya, dan dia ada kesulitan untuk dealing dengan seseorang yang benar-benar mencintai dia gitu. Jadi sulit untuk dia untuk menyeimbangkan diri ketika, atau menyeimbangkan diri begitu dia tahu ada seseorang yang sayang sama dia. Sulit dia untuk menyeimbangkan diri ketika tahu orang lain sayang sama dia dan dianya nggak besar kepala gitu. Ada beberapa dari kalian juga kayak gitu. Jadi energinya itu ada yang timpang gitu lah. Ada yang sekalinya tahu ada orang yang suka, dia suka sama aku, ya dong gitu. Jadi ngelihatnya, jadi apa ya, ngebuat orang lain tuh kayak ya dong kamu harus berjuang makanya sama aku kan wow banget misalnya gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang kayak kebalikannya, jadi kayak apa kamu suka sama aku, yakin, gak mungkin gitu. Jadi ada energi yang cukup ngerasa nggak terlalu pantas untuk dapetin cinta ya, seperti itu gitu ya. Aku ngerasa ini seperti itu. Kita akan lanjut ya di sini. Usia dan kabar jodohmu pile nomor 2. Usia dan kabar jodohmu pile nomor 2. Usia dan kabar jodohmu pile nomor 2. Aku ngerasa di sini dia lagi mencoba untuk apa ya, banyak memahami apa yang sedang dia rasakan ya dalam kehidupannya. Bagi kalian yang udah pernah ketemu dengan hubungannya sama kamu ya, di sini ada harmoni, ya, ada harmoni. Kemudian di sini ada expression, kan pas banget. Jadi aku ngerasa kabar jodohmu sendiri ada hal yang dia kayak semacam mengerti lah ya, bijaknya untuk
di keadaan sekarang sebaiknya membina hubungan yang baik sama kamu, kayak gitu. Untuk yang udah ketemu nih ya, terus ya mencoba untuk mengekspresikan diri dia secara lebih lebih bijak ya, nggak yang gerasak gerusuk, datang tiba-tiba meluk cium wah gitu ya, nggak kayak gitu. Dia akan lebih kalem lah ya, lebih kalem, tapi ya tetap menghargai kamu gitu ya. Bentuk-bentuk ekspresinya tuh nggak yang jedar-jeder, nggak yang bikin jadi terlalu atau too much gitu. Untuk yang belum ketemu sih aku ngerasanya memang energinya dia coba untuk mengharmoniskan hubungan dengan siapapun ya di kehidupan dia sekarang, dan dia mencoba untuk tetap mengekspresikan diri dia dengan hal-hal yang wajar gitu, tapi bukan berarti terus ditahan di dalam terus. Jadi sedikit demi sedikit dia akan memberikan semacam gesture gitu, small gesture, it's okay gitu katanya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi. Pal nomor 2, usia dan kabar jodohmu. Usia dan kabar jodohmu, pal nomor 2. Usia dan kabar jodohmu, pal nomor 2. Oke, aku ngerasa di sini kabar jodohmu dia memang lagi fokus ke hal yang baik yang ada di dalam diri dia. Dia ngerasa ada sesuatu hal yang memang mau mencuat, aku ngerasa mau muncul gitu ya. Di sini ada cycles. We are all becoming, surrender to your changes, release your fear, trust this powerful process. Jadi aku ngerasa dia lagi ada di cycle of life ya, lagi berproses menuju perubahan yang cukup signifikan, cukup besar. Dan di sini sekarang dia yang tadinya cukup defensif untuk mengikuti perputaran kehidupan, sekarang dia mulai mengikuti flow. Ketika mengikuti flow itu berarti mengikuti intuisinya, mengikuti perasaannya ya, nggak nahan-nahan dengan mental block lagi, dengan logika lagi, dengan takut a i u e o gitu ya. Sekarang dia lebih ngikutin, ya udah Tuhan mau gimana terjadilah gitu ya. Kemudian di sini ada rebirth. Pas banget ya, ini energi dari bulannya Scorpio nih di November. No matter what happens, you can find new wings, rise from the past, accept the positive change that is coming. Jadi kabar jodohmu sekarang dia lagi terus ya mengalami proses untuk kelahiran baru di dalam diri dia, secara mental lebih siap, lebih dewasa, lebih baik lagi. Aku ngerasa di sini dia jadi pribadi yang sangat luar biasa ya, pribadi yang baru. Mungkin yang sebelumnya kamu tahu, aduh orang itu childish banget orangnya, aduh pusing ya gitu ya. Kalau kamu udah ketemu sama orang jodoh kamu ini, dia yang dulu bukan dia yang sekarang, kan jadi pengen nyanyi kok kayak gini kan. Nah, dangdutan nih. Jadi ya dia yang dulu bukan dia yang sekarang, dia adalah pribadi yang baru ya. Jadi aku ngerasa kabar jodohmu ini sangat luar biasa sekali ya. Dia sedang mengalami proses healing yang cukup pelik menurut aku, dan setidaknya dia ada kayak semacam kemauan untuk berubah, untuk berproses, untuk kehidupannya dia sendiri, untuk akhirnya untuk beberapa yang sudah bertemu dengan kamu, dengan jodohmu, dia sedang mencoba untuk memperbaiki secara internal dulu untuk bisa memberikan yang lebih juga untuk kamu gitu. So sweet kan? Jadi ya berikanlah kepercayaan kepada dia, karena dia lagi banyak memberikan kepercayaan untuk dirinya untuk lebih bisa memahami dan mencoba ya. Oke, usia dan kabar jodohmu. Usia dan kabar jodohmu, pal nomor 2. Usia dan kabar jodohmu. Usia dan kabar jodohmu, pal nomor 2.
Oke. Aku ngerasa di sini usianya ada yang tadi 24 ya. Seseorang yang menurut aku apa ya, kehidupan masa lalunya dia cukup chaos, aku bilang. Dia terbiasa untuk apa nih, mencoba banyak hal baru, ada energi yang cukup apa ya, kayak energi kalau ditaruh tuh kayak energi kartu the full tuh, jadi yang kayak aku pengen ngerasain segala macam, jadi dia adventure gitu, energinya adventure, kayak bocah dikasihin taman bermain pengen nyobain kora-kora, pengen nyobain halilintar, pengen nyobain naik apa itu, turbotur, masih ada nggak sih turbotur di depan, apalagi tuh pengen ke istana boneka, pokoknya dia pengen nyoba semuanya. Terkadang dia kurang bisa apa ini ya, kurang bisa tahu dampaknya ketika dia nyoba ke istana boneka. Dia harus ngajak orang lain untuk nemenin dia ke istana boneka padahal orangnya nggak suka, misalnya seperti itu. Atau ketika dia harus main kora-kora, dia pengen terus sampai 10 kali naik kora-kora, padahal kan nggak semua orang bisa tahan naik kora-kora sampai 10 kali ngikutin dia. Jadi ada hal-hal yang dia pelajari gitu, kalau keinginannya dia juga punya dampak yang besar ke orang lain. Dan terkadang bahkan beberapa dari dia karena tahu gitu ya, aduh aku tetap pengen naik kora-kora, ya udah kamu nggak usah ikut aku pengen naik kora-kora aja gitu ya, ke orang yang nemenin. Padahal orang lain juga pengen apa nih, dianya ngikutin kemauan orang tersebut juga dong gitu. Ya udah aku nemenin kamu kora-kora, kamu nemenin aku dong naik itu bom kar gitu. Jadi bukan berarti pengen naik kora-kora 7 kali dia terus naik kora-kora 7 kali, ya udah kalau kamu nggak mau, kamu pergi aja, kamu naik aja bom kar sendiri gitu. Jadi kita kadang ada energi kayak bocah yang egois gitu loh ya. Di sini ada 5D. Oke, jadi kabar jodohmu sendiri, dia sekarang lagi banyak berkutat di area 5D ya, area ngawang-ngawang ya. Mungkin sama ini dia udah terlalu banyak di 3D, di kehidupan nyata, jadi dia sekarang banyak diberikan sama Tuhan kayak pengalaman-pengalaman yang cukup apa ya, cukup aneh. Ketemu sama kamu di mimpi lah, atau dia dapat banyak petunjuk dalam mimpi lah, misalnya seperti itu ya. Di sini ada shadow workers. Jadi kabar jodohmu sendiri, dia sekarang lagi shadow working ya sebutannya. Jadi gini, di dalam diri manusia kan ada tadi ada light and darknya sendiri. Di darknya ini atau yang disebut shadow, biasanya ini adalah bagian dimana kita nggak mau mengakui kalau kita mempunyai kelemahan itu, atau ada tendensi yang mungkin dipandang orang-orang itu bakal jadi image yang buruk untuk kita. Misalkan kamu bayangin, misal kamu punya figur politik misalnya gitu, aduh kamu sangat ngerasa sangat kagum sama figur tersebut. Kamu tahu figur tersebut ternyata tuh suka gitu ya, suka nonton film-film yang keras, adegannya tuh kayak kekerasan parah gitu ya. Kekerasan parah tuh yang kayak yang yang mungkin menyakiti banyak orang atau bagaimana misalnya gitu ya. Di film tersebut kan ada tuh genre-genre film yang aku juga kadang suka, nggak bisa ngelihatnya karena serem gitu ya. Ternyata di saat kamu tahu dia figur politik tersebut itu punya tendensi yang kayak gitu, atau yang tiba-tiba dia suka joget-joget nggak jelas kayak gitu ya, gila sendiri misalkan, dan ada adegan-adegan yang mungkin memalukan ketika dia lagi joget-joget mabok-mabokan misalnya seperti itu kan mengurangi kekaguman orang lain atau mengurangi image-nya dia di mata masyarakat ya. Jadi terkadang orang-orang lebih memilih untuk nge-press shadow-nya dia, untuk menyembunyikan shadow-nya dia, dan nge-ignore dan tidak mengakui hal tersebut, untuk akhirnya mendapatkan peran atau image yang dia inginkan orang lain melihat dia seperti apa yang sesungguhnya. Bahkan itu banyak orang lakukan
bener-bener di private life-nya dia, jadi keluarganya nggak tahu, pasangannya nggak tahu gitu, anaknya sendiri nggak tahu. Makanya kan kebanyakan kalau kalian lihat di dokumenter ya, kayak psikopat segala macam kayak gitu, kehidupannya dia itu kayak double life. Ada yang dia seorang yang sangat baik ke keluarga, ke teman-teman, ke tempat kerja, atau pasangan yang baik, ayah yang baik. Tapi ada sisinya di saat lagi monsternya itu keluar, dia bener-bener kayak monster parah gitu, untuk akhirnya entah ngebunuh, entah itu akhirnya dia menyakiti orang lain kayak gitu. Itu karena dampak dari shadow di dalam diri kita itu ditekannya parah dan dibuang begitu aja gitu ya, padahal nggak bisa dibuang karena itu ada di dalam diri kita sendiri gitu. Jadi kabar jodohmu itu dia lagi mencoba mengerti dirinya seutuhnya dari sisi light and darknya dia melakukan shadow working sekarang, oke? Untuk lebih mengerti, memahami, dan ibaratnya dia akan tahu apa yang harus aku lakukan apabila aku punya tendensi A, B, C, D gitu ya. Kemudian di sini ada angka 17 ya, compassion, self confidence, strength. Jadi kabar jodohmu sekarang dia mencoba untuk lebih lebih melakukan apapun dari kacamata memberikan kasih sayang ke diri dia sendiri, ke orang lain ya, lebih percaya diri dengan apa yang dilakukan, lebih tulus untuk mengerjakan apapun ya, lebih kuat untuk mengerjakan apapun gitu. Jadi aku ngerasanya di sini dia lagi di keadaan yang cukup mengerti kalau sebenarnya dia punya potensi yang lain, punya opportunity yang lain, punya kacamata dia melihat dunia gitu ya, matanya dia untuk melihat dunia itu nggak cuma satu hal, ada banyak pilihan, opportunity, a lot of opportunity untuk dia pilih. Karena itu dunia ini penuh dengan rasa cinta, penuh dengan peluang, potensi ya. Jadi nggak ngebuat dia jadi kayak sesak lagi seperti sebelumnya gitu ya. Jadi aku ngelihatnya di kalian memang ada yang tadi ya, yang usianya kayak 27 kayak gitu, 25. Kemudian di sini ada angka 8 ya. Oke. Money, management, power. Jadi kabar jodohmu sekarang lagi kayak mempersiapkan kehidupannya dia ya, untuk memperbaiki financial security-nya dia, mencoba untuk memanage waktunya dia, pengen tahu invest yang baik untuk kehidupan dia di masa depan tuh apa. Jadi dia lagi bener-bener banyak berfokus ke hal-hal yang gak cuma yang ngawang-ngawang, tapi apa yang secara realita yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi ada yang 28 juga kan ya umurnya, tadi aku udah bilang. Oke, aku terus ini aja. Oke. Oke ya. Kemudian di sini ada old soul ya. Kabar jodohmu dia sendiri agak menyadari sepertinya diriku ini gitu ya, bagi yang percaya tentang past life, ini kayaknya bukan kehidupan aku yang pertama deh gitu. Kayaknya aku sebelumnya udah pernah hidup gitu. Jadi ibaratnya ada reinkarnasi di keadaan sekarang, karena apa yang aku punya sekarang, entah itu talent aku atau apa, itu kok aku mudah untuk kayak belajar secara otodidak ya, atau dipermudah, atau dia ngerasa ada kayak punya hubungan spiritual dengan orang-orang yang baru pertama dia kenal. Mungkin dia juga ngerasanya tuh punya koneksi sama kamu gitu secara familiar, mungkin baru ketemu atau apa, tapi kok kayaknya udah lama banget ketemu sama kamu, kenal kamu tuh udah lama banget gitu ya. Jadi dia mencoba untuk terbuka dengan hal-hal yang mungkin agak kurang logik gitu, dan dia ngerasain memang aku memang orangnya cukup kekinian ya, cukup berjiwa muda, tapi kok aku suka misalkan lagu-lagu masa lalu gitu ya, yang lampau di tahun 1920-an, atau mungkin kegiatan-kegiatannya tuh mirip kayak kakek nenekku gitu ya, miara-miara jangkrik gitu misalnya atau
Sukanya tuh kayak nature di pedesaan daripada perkotaan yang seperti yang terlalu canggih-canggih gimana gitu. Jadi ada dua sisi yang mungkin bahkan di dalam diri itu kayak agak jomplang. Yang satu modern banget, yang satunya bener-bener suka hal yang kuno-kuno gitu kan. Jadi dia sendiri kayak agak menyadari kayaknya iya sih, tapi aku belum tahu juga sih gitu. Jadi ada energi yang dia masih kayak soul searching ya. Itu yang aku rasain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan ya untuk part nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Enggita. Aku biasa melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil ya paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa bercat dan juga arti nama kamu. Jadi kamu tahu yang given, yang diberikan Tuhan kepada dirimu semenjak kamu lahir tuh seperti apa, bakatmu apa, kunci kesuksesan kamu tuh apa ya, tantangan kehidupan kamu apa, tujuan kehidupan kamu apa. Wah, banyak banget yang sebenarnya kamu bisa tahu tentang diri kamu sendiri. Jadi kalau kalian tertarik bisa ambil paket ini, harganya masih promo 450.000 aja. Kamu bisa tahu ya, dapat penjelasan secara tertulis. Jadi monggo aja bisa request dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk part nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Oke ya. Luar biasa. Ternyata dianya lagi berproses. Doain aja ya. Jadi kalau kalian ketemu jodoh kamu ataupun belum ketemu jodoh kamu, doain karena nikah itu tuh bukan ending kebahagiaan akhirnya kita bersama, apapun yang penting kita bersama, apapun akan indah gitu ya. Ada hal yang memang harus dipersiapkan dulu karena setiap orang punya waktunya sendiri untuk berproses. Jadi apa yang bisa kamu lakukan adalah pertama, berdoalah kepada Tuhan ya, meminta untuk dibukakan jalan dan juga tetap melindungi kalian gitu dalam prosesnya sampai akhirnya dipertemukan. Percaya aja. Oke, kita lanjut ya untuk part nomor 3, usia dan kabar jodohmu. Fire Guardian, ignite your passion. Aku ngeliatnya ini sekitar umur 30-an, 30 sampai 40-an. Ya, 30. Di hati aku bilang ada yang 28 ada 28 sampai 40 ya. Jadi aku ngerasa di sini usianya itu kabar jodohmu sendiri, aku ngelihat dia lagi fokus ke passionnya dia. Apapun passionnya dia punya passion aku pengen ngebuka toko bola. Ada nggak sih toko bola, toko olahraga, mulai dari sepatu olahraga, baju olahraga gitu ya, atau aku pengen jadi pembisnis. Nah, dia lagi fokus itu sekarang ya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi kabar jodohmu ya, usia dan kabar jodohmu. File nomor 3, usia dan kabar jodohmu. Usia dan kabar jodohmu. File nomor 3, usia dan kabar jodohmu. Usia dan kabar jodohmu. Aku ngerasa ada yang umurnya 34 sekarang. Di sini ada Four of Wands ya. Four of Wands. Kemudian di sini ada Five of Swords. Kemudian di sini ada Six of Pentacles. Jadi aku ngelihat di sini ada yang 34, 35, 36. Terus aku ngelihat
Kabar jodohmu sekarang, jodohmu sekarang mulai bisa ngebalance kehidupannya dia. Dia benar-benar apa ya, apapun yang dia harus lakukan untuk mencapai passionnya dia, itu akan dilakukan. Itulah, seperti itu kabar jodohmu sekarang. Dia ngerasa udah waktunya, apapun yang sudah Tuhan berikan ke dia, bakat apapun yang dia berikan ya, Tuhan berikan ke dia, itu dia ingin coba. Dia nggak mau nunda-nunda lagi. Dia ngerasa kalau misalkan udah waktunya, dan dia nggak mau seakan tidak bebas untuk melakukan hal tersebut. Dia ngerasa semua hal pasti ada resikonya, dan aku mau untuk mencobanya gitu. Dia ngerasa itu sesuatu yang bisa membuat dia bahagia nantinya, sesuatu hal yang akan dia ngerasanya tuh kayak, kalau aku nggak nyoba aku bakal nyesel gitu. Aku nggak mau kepikiran lagi, karena selama ini kayak aku kepikiran terus karena aku nggak nyoba ini. Aku tahu aku bakal nyesel kalau aku nggak nyoba ini gitu ya. Oke, bagi kalian yang udah ketemu sama jodoh kamu ngerasanya, aku ngerasa di sini dia ngerasa kayak kamu ini seseorang yang mungkin di awal tuh bikin dia pusing sih sebenarnya. Ini apa sih gitu. Kamu bikin aku pusing, kamu ribet banget sih gitu yang aku ngerasain pertama. Tapi makin kesini makin menyadari kalau dia memang butuh sosok kayak kamu, karena kamu tuh kayak semacam hadiah dari Tuhan untuk dia loh gitu. Karena selama ini dia cuma berfokus dengan apa yang dia mau, padahal ya kamu ini seseorang yang dia butuhin juga. Tuhan udah memberikan yang terbaik ya ke dia, dan dia ngerasa memang ini proses yang sangat luar biasa. Dia baru menyadari kayak semacam efek positif yang besar dengan kehadirannya kamu baru sekarang. Energi kebahagiaannya tuh kebahagiaan hakiki lah sama kamu gitu ya, yang sulit dia bisa dapatkan dari orang-orang lain. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi ya di sini ya. Untuk pile nomor 3 ya. Untuk pile nomor 3, usia dan kabar jodohmu. Aku ngerasa di sini ada yang tadi ya, usianya 35 udah aku sebutin ya tadi ya. Dan aku ngerasa kabar jodohmu sekarang kayak dia, bagi kalian yang udah ketemu ya, dia ngerasa kamu itu seorang yang sangat berharga, seseorang yang mampu memberikan hal yang terbaik di dalam diri kamu, yang pantas untuk diperjuangkan, yang pantas untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Dia ngerasa kamu ada sosok yang tepat untuk membangun masa depan bersama. Ketika dia misalkan tadi ya pengen ngebuat toko olahraga gitu, dia ngerasanya kalau kamu tuh yang bisa mengerti dia kenapa dia pengen jadi pembisnis gitu, dan yang dia ngerasa kamu adalah seseorang yang bisa nge-support dia juga untuk melakukan bisnis tersebut gitu ya. Di sini ada last quarter moon in Virgo, attend to the detail. Mungkin di berchartnya ada Virgo, atau berchartnya kamu ada Virgo juga. Kemudian di sini ada new moon in Gemini, think it through ya. Berchartnya mungkin ada Gemini juga ya bersama dengan kamu, coba dicek aja. Oke, aku ngerasa kabar jodohmu sekarang
tadi ya usianya berarti kan ada yang tadi 35 gitu ya. Juga aku ngerasa di sini ada yang 39 ataupun ada yang 36. Tadi udah aku jelasin. Dan untuk kabar jodohmu sendiri ini ngerasa kalau misalkan apapun yang sudah terlewati gitu ya, sebenarnya itu memang apa nih sebutannya ya, mau nggak mau dia harus menyimpulkan hal yang baik tentang kamu. Jadi aku ngerasa tuh kayak nggak ada sesuatu hal yang buruk di diri kamu kalau aku pikir-pikir gitu ya, maupun aku cari celahnya, kamu itu buruk untuk aku cari-cari alasan tapi nggak bisa, kamu sangat baik banget gitu untuk aku. Dan aku ngerasanya dia selalu kayak mencoba-coba gitu ya, mencoba-coba untuk apa nih, dia nih tipikal orang yang nggak mau dealing dengan orang lain, ya nggak mau terlalu terikat dengan orang lain. Jadi ketika dia dealing dengan seseorang seperti kamu, dia itu kayak suka kayak mencoba cari-cari kelemahan, kesalahan atau apapun itu untuk akhirnya tidak terlalu terikat sama kamu gitu, yang aku rasain. Tapi kalau tentang kamu sulit menemukan celah itu, dan semakin dipikirin semakin dia ngerasa kamu tuh berharga banget, itu yang aku rasain ya. Kemudian aku ngerasa untuk yang belum ketemu dia kan ada di level of state of mind ya. State of mindnya dia itu ngerasa kalau dia ini oke gitu ya, dia ini oke, dia ini bagus gitu. Semakin dia berfokus ke dalam diri dia sendiri, tanpa dia sadari dia tuh lebih kayak self kritiknya tuh parah ke dalam diri dia, untuk akhirnya ketika dia ingin mengembangkan sesuatu hal tuh agak sulit gitu yang aku rasain. Kayak terlalu banyak hal yang akhirnya dipikirin, terlalu banyak hal yang di brainstormingin, dan aku ngerasa apa nih ya, terkadang dia suka salah fokus. Misalkan yang harusnya difokusin itu adalah misalkan bisnisnya, ini malah lebih banyak self kritik gitu, padahal ada yang harusnya dievaluasi, evaluasi bisnisnya gitu, kayak bikin bisnis model kanvas, kayak bikin gimana sistem yang oke, yang efektif, efisien kayak gitu. Jadi terkadang ada hal yang kayak salah fokus gitu. Oke, aku akan lebih jelaskan di sini. Usia dan kabar jodohmu. Usia dan kabar jodohmu Pak nomor 3. Usia dan kabar jodohmu Pak nomor 3. Oke. Aku ngerasa di sini dia sedang kayak incun dengan diri dia sendiri ya. Kayak misalkan watak dia yang seperti apa, secara naluri itu dia sedang terbawa kemana, itu yang sedang dia ikuti. Di sini ada wisdom, oke. Dan di sini ada healing. Pas banget ya. Jadi aku ngerasa untuk nomor 3, jodohmu sendiri di sini lagi ada di proses yang tadi ya. Secara naluri dia ngerasa ada hal yang perlu dia mengerti dalam proses ini, ada hal yang lebih dari yang dia punya sekarang ini yang ingin dia coba untuk coba ya, elaborate mungkin. Kemudian ada yang aku ngerasa yang udah ketemu sama kamu, mereka sendiri tuh kayak ngerasa ada hal yang lebih dari yang dia ketahui tentang kamu, dan kamu adalah seseorang yang memiliki peran besar dalam proses healingnya dia, entah dari apa yang kamu utarakan, entah apa yang kamu perbuat.
kehadiran kamu, bahkan auranya kamu, bahkan gitu ya, kamu sekedar hadir tanpa melakukan apa-apa bahkan gitu ya, tapi kebanyakan sebenarnya dengan apa yang kamu katakan ya, apa yang kamu katakan, terus yang kedua apa yang kamu perbuat itu ngebuat dia tuh kayak apa nih ya, ngerasa sembuh, ngerasa kalau kamu ya memang seseorang yang benar-benar baik untuk dia bawa ke depan, untuk membuat apa nih, plan bersama gitu. Dan bagaimana aku nggak bisa, bagaimana aku nggak fokus sama kamu, orang kamu memang seseorang yang sangat baik gitu, dan aku mempunyai passion yang besar sama kamu gitu. Jadi muncullah passion ini ya, yang udah nggak bisa tertahan lagi. Oke, kita lanjut ya. Kabar jodohmu, kabar jodohmu. Kalau nomor 3 kabar jodohmu. Kalau nomor 3 kabar jodohmu. Kabar jodohmu. Aku ngerasa di sini kabar jodohmu sendiri kayak apa ya? Dia mencoba untuk melihat kebenaran dalam situasinya kalian, mencoba untuk lebih logika, pakai common sense. Dia nggak mau apa ya, ada tendensi yang kayak aku nggak mau jadi seseorang yang bodoh gitu ya, manusia bodoh gitu ya, aku nggak mau gitu. Dan dia mencoba untuk kayak mengobserv kamu, ngeliatin kamu, mungkin ngeliatin, mantau media sosial kamu dulu atau apa gitu ya. Padahal secara intuisi dia tahu banget kok ini memang strong banget ke kamu. Itu yang aku rasain ya. Di sini ada partnership ya. Learn to grow with others, overcome obstacle by working together, touch each other hearts while life lasts ya. Jadi aku rasa kabar jodohmu bagi yang udah ketemu, mungkin kalian berpartner dalam bisnis ataupun dia suka nanya tentang sarannya gimana nih baiknya, suka kayak nanyain sudut pandang kamu gitu ya, bagaimana, ada hal yang kayak ingin dia ketahui tentang cara berpikir kamu juga gitu. Ada juga yang jadi rekanan bisnis gitu ya. Kemudian aku ngerasa kabar jodohmu sendiri, jodohmu memang sedang tadi ya dalam proses yang kayak ingin lebih mengetahui kamu, lebih bertumbuh bersama dengan kamu. Dia pengen tahu gitu ya. Dan di sini dia pengen tahu kalau kamu memang seseorang yang pas untuk dia, tidak hanya secara hal yang apa ini, terlalu berpassion, yang terlalu lasting energi gitu ya, tapi memang yang bisa di daily activitiesnya dia masuk gitu. Dan aku ngerasa kabar jodohmu ini apa ya, kayak tipikal orang yang suka hal-hal kecil, entah itu yang kamu lakukan dari daily activities kamu, entah apa yang kamu katakan ya, nggak yang melulu tentang cinta-cintaan, tapi bagaimana akhirnya kamu menjalani rutinitas bersama dengan dia. Apa nih, sangat menyukai kamu itu di area situ, di area semua hal dalam aspek kehidupan kamu tuh seperti apa, bagaimana akhirnya kamu bangun tidur misalkan gitu ya, kamu mengawali hari dengan pikiran yang positif, semangat yang positif, atau yang tiba-tiba udah ngomel-ngomel di pagi hari dengan aduh aku males kerja, aduh ini itu, kehidupan itu gloomy sekali gitu ya. Terus ya bagaimana akhirnya kalau ada permasalahan terkait tentang kerjaan A I U E O, kamu bakal cuma kerjaannya ngomel-ngomel doang, atau kamu memang jadi sosoknya problem solver. Jadi dia pengen bener-bener mengamati secara langsung
ataupun benar-benar ngerasain interaksinya kamu, bagaimana akhirnya dia bisa bekerja dengan kamu, apakah kamu sosok yang cukup inspired atau sosok yang mempunyai jiwa leadership atau sosok yang nurturing gitu, dewasa. Dia pengen tahu itu semua secara nyata langsung dari kamu ya. Kemudian di sini ada dance, oke? Find your heart rhythm, step lightly and swing with the melody. Close your eyes and let joy lead the way. Jadi kabar jodohmu sendiri, dia sedang mencoba untuk menikmati semua hal yang ada di dalam kehidupannya dia, ya. Aku ngerasa di sini kayak ada energi yang apa ini? Sefrekuensi sama kamu ya, dan dia sedang menikmati proses yang dia tidak pernah nikmati sebelumnya bersama dengan kamu, dan dia ingin kayak semacam apa nih, menikmati kebahagiaan ini semua sih gitu. Bagi kalian yang belum pernah ketemu sama jodoh kamu, aku ngerasa dia ada di apa nih, di pemikiran terkait tentang kehidupan dia sendiri, bagaimana akhirnya dia bisa mempersiapkan masa depannya dengan baik, dengan mengikuti intuisinya dia, dengan akhirnya dia bertumbuh dalam semua hal yang dia belum familiar ya secara intuisinya dia. Soalnya selama ini dia selalu pakai logik. Ini pengalaman baru ketika intuisi kayak menuntun dia untuk melakukan banyak hal. Dan di sini dia akan berfokus ke hal yang menurut hatinya itu benar. Dan aku ngelihatnya memang dia akan membiarkan prosesnya itu go with the flow ya, jadi nggak terlalu dipaksakan. Ketika dia ngerasa membara untuk melakukan, misalkan dia pengen menjahit gitu ya ingin menjahit, dia akan melakukan menjahit, dia akan membuat misalnya baju-baju atau apapun dari jahitannya dia gitu ya, jadi desainer yang oke, misalnya tiba-tiba seperti itu, dia akan lakukan itu semua. Sesuatu hal yang bikin dia ngerasa happy untuk melakukannya, ngerasa passion untuk ngelakuinnya. Dia akan mencari partner-partner yang satu frekuensi sama dia, yang punya satu taste sama dia gitu. Dia akan menikmati kehidupannya dia. Oke, kita lanjut. Usia dan kabar jodohmu, file nomor 3. 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 Oke. Aku ngerasa usianya ada sekitar 28 ya. 28. Oke. Ada yang usianya 25 tuh, pas banget ya, di perbatasan. Oke. Oke, di sini angka 25, curiosity, unique perception, analyze ya. Jadi kabar jodohmu, aku ngerasa dia umurnya 25 ya. Umurnya 25 sekarang, dia seseorang yang cukup sebutannya mirip-mirip Gemini banget sih. Jadi cara berpikirnya dia itu akan terus tertrigger dengan hal-hal yang lagi in sekarang tuh apa, trennya lagi apa, terus ya dia ngerasa passionnya dia itu memang di mana gitu. Jadi dia kayak secara intelligence itu ke-trigger, dan dia itu punya persepsi yang cukup unik dan tipikal orang yang thinker ya. Kalau analyzer banget kayak gitu, aku ngerasa sih ada energi-energi dari Virgo juga ya. Kemudian di sini ada affair ya. Aku ngerasa kabar jodohmu sendiri sekarang dia lagi semacam mencoba banyak hal ya.
Dan sebenarnya Gemini juga banyak apa nih, pembawaan kayak anak kecil, anak bocah gitu ya. Yang dia suka kayak mencoba something gitu. Dan aku ngerasa di sini ada hal-hal yang mungkin dia nggak ngikutin secara peraturan, tapi dia ngerasanya ya aku happynya begitu, ya aku lakuin lah gitu. Jadi ada yang model seperti itu. Kalau ada yang sudah ketemu sama orang ini ya, kalian sudah bertemu, aku ngerasa kabar jodohmu sekarang dia memang lagi terlibat hubungan affair, entah itu dengan kamu atau memang dia yang akhirnya ngafairin kamu. Itu ya. Kemudian di sini ada rebound ya. Jadi kabar jodohmu aku ngerasa dia lagi ada di keadaan yang menurut aku cukup apa ya, cukup toksik ya. Kalau kalian udah ketemu, ada energi dia ngerasanya kayak dia jadi reboundnya atau kamu memang reboundnya gitu ya. Bagi yang belum ketemu, dia lagi ada di drama percintaan ya, karena dia memang lagi butuh energi fire yang banyak. Ya, demi apa ini, proses growingnya dia ngerasa kayak gitu, makanya pusing tuh kepalanya dia kan. Oke, kemudian di sini ada bulan Mei ya. Jadi aku ngerasa ya umur 25-an lah ya. Oke, jadi kabar jodohmu sendiri dia lagi berfokus ke hal-hal yang pertamanya dia ngomong gini, aku passionnya itu memang jadi pembisnis gitu. Tanpa dia sadari sebenarnya dia lagi banyak di keadaan dimana dia ngerasa kayaknya itu pembisnis selalu mendapatkan apa nih, penghormatan orang lain, dan kayaknya pembisnis itu cuannya lebih banyak daripada karyawan biasa, padahal belum tentu ya kan. Jadi apa nih, ada keadaan di mana dia memang lagi coba-coba. Jadi keadaan itu memang lagi ngerasa resah, cemas dengan financial security dan kemapanan dan juga masa depannya. Karena itu dia banyak yang pengen jadi apa ini ya, cara-cara kilat seperti itu ya. Padahal ada resikonya sendiri, namanya juga jadi entrepreneur ya, harus risk taker ya, dan itu high risk sebutannya gitu. Dan di sini ada pembawaan yang cukup keras kepala dari dia. Untuk kalian udah pernah ketemu, aku ngerasa ya kalian lagi di keadaan yang kayak saling apa ya, saling bahu membahu untuk mencapai masa depan bersama gitu ya. Tapi ada energi yang cukup egois di diri dia sendiri terkait tentang ini. Itu yang aku rasain. Kemudian di sini ada child issue, pas banget yang tadi aku bilang, ini kayak macam bocah soalnya ya. Kabar jodohmu aku ngerasa dia sendiri punya permasalahan di masa kecilnya dia, dimana ada hal yang mungkin terkait tentang keinginannya tidak bisa tercapai. Jadi dia ingin ada seseorang yang kayak apa ya, mengabulkan permintaannya gitu ya. Pokoknya aku pengen permen gitu, atau enggak nanti ini apa sih namanya, teriak-teriak gitu, ngambek, marah gitu kan. Namanya anak kecil kan kayak biasa kayak gitu. Nah di sini pembawaan yang kayak gitu sebenarnya nggak cuma sekedar terbawa umur terus ya hilang begitu aja. Itu sesuatu hal yang sebenarnya bisa terbawa sampai besar ya. Jadi di dalam diri seseorang sendiri kan juga ada inner child. Aku ngerasa di sini memang ada semacam child issue di dalam diri dia yang harus dia dealing, yang akhirnya suka kumat gitu. Dan kalau kalian udah ketemu, nanti kamu akan banyak melakukan nurturing ke orang ini, karena aku ngelihat pembawaannya masih on fire parah ya, masih kayak bocah ya. Umurnya ini udah
lumayan ya. Tadi range umurnya sendiri kan aku udah bilang udah lumayan ya berumur gitu lah ya. Tapi untuk secara mental, untuk secara mental dia sendiri, umurnya dia jadi kelihatan kayak lebih muda daripada umurnya. Jadi aku ngerasa kabar jodohmu ini memang butuh banyak pendewasaan ya, dan kesiapan secara mental apapun yang akhirnya dia pilih. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ya ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa dari arti namamu dan juga tanggal lahirmu. Jadi kamu akan tahu apa yang given Tuhan berikan ketika kamu lahir di dunia ini, apa yang sebenarnya jadi tantangan kehidupan kamu, misi kehidupan kamu ya, bakat kamu tuh apa, kunci kesuksesan kamu tuh apa. Banyak banget yang nanti akhirnya aku akan jelaskan secara bentuk tertulis. Dan di sini harganya masih promo 450.000 aja, kamu sudah mendapatkan guidance itu. Guidance sekali seumur hidup loh teman-teman. Jadi silahkan aja kalau kalian tertarik bisa klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.